Tematika nasionalisme dan jati diri bangsa, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. Kedatangan bangsa barat dan monopoli perdagangan, apa yang mereka lakukan, apa itu kolonialisme, dan apa itu VOC, dan mengapa rakyat menderita pada masa itu. Yuk kita belajar bersama. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris datang ke Indonesia. Mereka tertarik karena Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, serta lada. Rempah-rempah ini digunakan Eropa sebagai bumbu obat-obatan serta pengawet makanan yang harganya sangat mahal. Mereka datang dengan semangat yang disebut 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold yang artinya mencari kekayaan, sedangkan Glory yang artinya mencari kejayaan untuk negaranya. Yang terakhir adalah Gospel yang artinya menyebarkan agama Kristen. Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Bangsa barat yang datang tidak hanya berdagang tetapi juga menguasai wilayah, itulah yang disebut kolonialisme. Kolonialisme adalah usaha bangsa barat. Sedangkan imperialisme adalah perluasan kekuasaan suatu negara di wilayah lain agar bisa menyebarkan budaya mereka. Bangsa Portugis adalah bangsa yang pertama kali datang. Mereka menguasai Malaka pada tahun 1511, lalu tiba di Maluku pada tahun 1512. Kemudian datang Spanyol untuk menguasai perdagangan di Indonesia. Belanda membentuk perusahaan dagang yang disebut VOC yang didirikan pada tahun 1602. VOC memiliki hak istimewa. 1. Membuat perjanjian dengan kerajaan lokal, membentuk tentara, mencetak uang sendiri, serta menguasai wilayah. Salah satu kekuatan VOC adalah monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan dapat diartikan hanya VOC yang boleh membeli dan menjual barang dagangan tertentu, terutama rempah-rempah. Petani dan rakyat Indonesia dipaksa untuk menjual hasil panennya hanya pada VOC dengan harga yang sangat rendah. Tidak ada yang menjual ke pedagang lain, mereka hanya dihukum. Dampak monopoli bagi rakyat adalah kebijakan monopoli sangat merugikan rakyat. Mereka tidak punya pilihan lain selain menjual hasil bumi kepada VOC dengan harga yang rendah. Untuk menjaga kekuasaannya, VOC juga menggunakan strategi yang disebut divide et impera, artinya politik adu domba, mengadu domba antara kerajaan dan suku agar tidak bersatu. Perlawanan rakyat Indonesia, meskipun tertindas, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan antara lain perlawanan Kapitan Patimura, perlawanan di Aceh, dan lain sebagainya. Dari sejarah ini, kita dapat belajar bahwa kolonialisme dan imperialisme membuat rakyat Indonesia menderita. VOC menggunakan monopoli dan kekuasaannya untuk memperkaya